Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang linked list. Sebenarnya apa itu linked list? Nah, sebelumnya kita pernah bahas ya, pertemuan kemarin membahas tentang ADT atau Abstract Data Type. Nah, linked list ini memanfaatkan ADT juga. Oke, linked list atau dikenal juga dengan sebutan senar yang berantai adalah struktur data yang terdiri dari urutan record data, di mana setiap record itu punya field yang akan menyimpan alamat atau referensi dari record selanjutnya. Elemen data yang dihubungkan dengan link pada linked list disebut dengan node. Biasanya di dalam suatu linked list terdapat istilah head dan tail. Oke, gambaran seperti ini ya. Ini adalah node-nya. Nah, ini menunjukkan nilai selanjutnya. Ini menunjukkan nilai selanjutnya lagi. Oke. Jadi linked list dapat didefinisikan pula sebagai kumpulan node, ya, node 1, node 2, node 3 yang merepresentasikan suatu urutan data. Nah, katakanlah saya punya deretan angka ya, 5, 10, dan 15 seperti ini, dan saya ingin membuat dengan memakai linked list. Jadi gambarannya seperti ini nanti. Node 1 nilainya atau datanya adalah 5, kemudian node selanjutnya 10, node selanjutnya 15 gitu ya. Dan di akhir ini, di node terakhir biasanya akan diikuti dengan 0, sehingga dia menunjukkan akhir dari suatu linked list gitu ya. Nah, tadi disebutkan ada head dan tail ya. Head itu adalah elemen yang berada pada awal atau posisi pertama dari suatu linked list. Jadi misalkan ada linked list seperti ini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, yang pertama ini adalah head. Nah, sedangkan tail adalah kebalikannya, dia berada di posisi terakhir ya. Tail atau ekor ya. Head ini kepalanya di awal, kemudian tail ini di akhirnya atau ekornya. Dan ini ada simbol garis ini ya. Nah, ini menunjukkan dia akhir dari suatu linked list. Ini adalah bernilai 0 gitu ya. Oke. Nah, sedangkan jenis-jenis linked list ini ada beberapa, ada 4. Secara umumnya ada single linked list, double linked list, circular linked list, dan multiple linked list. Nah, hari ini kita akan singgung sedikit terkait dengan single linked list. Sedangkan linked list yang lain akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, single linked list ini merupakan suatu linked list yang hanya memiliki satu variabel pointer saja, di mana pointer itu menunjuk ke node selanjutnya. Nah, biasanya pada tail atau posisi terakhir atau node terakhir ini menunjuk ke 0. Nah, dia menunjukkan akhir gitu ya. Jadi seperti ini gambarannya. Ini kemudian menunjuk ke node selanjutnya. Pada node kedua akan menunjuk ke node selanjutnya. Oke. Pointer dari node ketiga ini akan menunjuk ke node selanjutnya sampai di akhir atau di tail gitu ya. Ini maju ya, maju ke depan terus dari head menuju ke selanjutnya sampai ke tail. Ini disebut dengan single linked list. Nah, ini tadi seperti disebutkan sebelumnya, pointer akan menunjuk ke data selanjutnya ya. Pointer di sini menunjuk ke node selanjutnya gitu. Nah, dalam sebuah linked list ada satu pointer yang dijadikan sebagai acuan. Nah, ini biasanya adalah pointer head yang menunjuk pada node pertama dalam suatu linked list.
Nah, linked list dikatakan kosong apabila isi pointer dari head adalah 0. Jadi ketika head ini adalah 0, maka linked list ini kosong, nggak ada kan. Di head aja kosong, apalagi di selanjutnya gitu ya. Nah, ini ada beberapa operasi juga dalam linked list. Ada push dan pop ya. Push itu apa? Push itu menambahkan data ke suatu linked list gitu ya. Nah, penambahan data ini juga ada dua cara, penambahan di awal atau penambahan di akhir gitu ya. Push depan atau push belakang, push head atau push tail gitu ya. Nah, operasi push depan ini atau push head ini akan menambahkan data baru ke posisi yang paling depan, paling awal. Jadi ketika memasukkan data baru dengan operasi push depan atau push head, maka nilai baru tersebut akan menjadi nilai head yang baru gitu ya. Sedangkan push belakang sebaliknya gitu ya. Ketika push depan ini menambah ke depan atau menjadi head yang baru, maka kalau push belakang ini akan menjadi tail baru. Jadi akan dimasukkan ke urutan yang paling akhir gitu ya. Oke, saya akan beri gambaran yang lebih enak gitu ya. Oke, katakanlah di sini ada data seperti ini ya. Nah, ini head, ini tail gitu ya. Ketika saya insert atau tambah data baru yang nilai 9 misal di head, maka data barunya akan seperti ini: 9, 4, 5, 6, 7. Ini jadi head, ini jadi tail gitu ya. Tailnya tetap, headnya yang berubah, tadinya 4 sekarang jadi 9 karena menambah di head tadi ya, menambah push head atau push depan dengan nilai 9. Nah, ketika kita ingin menambah di belakang, misalkan tambah baru 1 di tail, maka jadinya akan seperti ini: 9, 4, 5, 6, 7, 1 di tail. Ini headnya gitu ya, headnya tetap 9, tailnya berubah jadi 1. Oke, seperti itu ya. Kemudian ada pop. Tadi ada push, ada pop. Pop adalah kebalikan dari push ya. Kalau pop ini menghapus. Ini juga ada dua operasi, menghapus dari depan atau menghapus dari belakang. Hampir sama seperti push tadi. Ketika kita ingin menghapus pop depan gitu ya, maka 9 ini akan hilang, jadinya akan menjadi 4, 5, 6, 7, 1 gitu. 4 akan menjadi head, 1 akan menjadi tail gitu ya. Nah, ketika kita mau memberi perintah atau operasi pop belakang, maka yang satu ini akan hilang, akan menjadi seperti ini: 4, 5, 6, 7. Ini head, ini tail ya. Tailnya menjadi 7 gitu ya. Oke. Nah, di sini dalam materi ini, artikel ini, pembahasan kode menggunakan bahasa pemrograman C, kita pakai library malloc.h ya. Kalau di code block ini udah include ya, tinggal pakai saja nanti. Nah, ini adalah contoh potongan kode linked list ya. Nah, ini di sini ada start mahasiswa misalnya gitu. Atau langsung ke
kode ini ya. Oke. Nah, ke codingnya nih. Contoh kodenya ada struct mahasiswa, ini adalah ADT mahasiswa. Kemudian di dalamnya menampung name, nama, dan ini next ini menunjukkan untuk menampung alamat selanjutnya dari struct mahasiswa. Gitu ya. Kemudian di sini ada head, tail, dan current. Head tadi adalah pointer untuk menyimpan alamat data pertama atau posisi di awal, kemudian tail ini di posisi akhir, dan current ini untuk menyimpan posisi saat ini. Jadi untuk temporary saja, jadi nanti bisa diubah-ubah ini nanti. Nah, current di sini pointer untuk temporary variable, jadi variable temporary untuk menyimpan data yang sementara atau temporer. Nah, ini ada fungsi push head ya, atau push depan juga bisa, bebas namanya. Nah, ini di sini ada parameter name dan nama, karena kita ini contohnya untuk menyimpan data name dan nama mahasiswa gitu ya, misalkan gitu. Nah, ini ada current, dia untuk mengalokasikan memori data baru, jadi pakai malloc ini ya. Nah, dari struct mahasiswa, kemudian malloc atau memory allocation, jadi mengalokasikan di memori untuk data baru dengan ukuran ini. Nah, gitu ya. Kemudian mengassign data ke dalam struct ya, jadi name diisi dengan name, jadi current name sekarang kita isi dengan name di sini. Oke ya, name yang ada di parameter ini. Kemudian kita kopikan nilai variabel nama ya ke sini, current nama. Nah, ini adalah kondisi untuk mengecek apakah headnya ini null gitu ya. Kalau null berarti kan selesai ya, kosong gitu kan. Nah, ketika kita cek head ini sama dengan null, maka kita set headnya sama dengan tail sama dengan current ya. Jadi ketika headnya null, maka sama aja head itu adalah tail gitu kan, dan kita set nilainya adalah current. Jika head tidak null, maka nah ini nilai nextnya, current next, kita set di head, kemudian head kita isi dengan current. Nah, gitu. Kemudian ini ada push tail. Nah, kebalikan dari tadi ya, kita cek, tetap kita cek headnya apakah null. Jika null, kita set head sama dengan tail sama dengan current. Jika tidak null, maka tail selanjutnya adalah current ya. Kemudian tail kita isi dengan yang current. Kemudian tail selanjutnya kita isi dengan null, karena tail yang baru kan tadi kita masukkan dengan data yang ini ya, di parameter ini, kemudian diakhiri dengan null. Jadi null ini menunjukkan akhir dari linked list, biasanya di posisi tail ya. Maka tail next, tail yang akhirnya kita isi dengan null gitu. Kemudian ada fungsi pop head, ini untuk menghapus data head ya, posisi di head. Nah, kita set dulu currentnya adalah head, kemudian cek head apakah null. Jika null, maka tampilkan info tidak ada data yang akan dihapus gitu ya, no data. Kemudian cek lagi, jika head sama dengan tail, maka headnya kita set dengan tail, kita set dengan null ya kan, karena headnya sama dengan tail berarti kan kepala sama dengan ekornya sama datanya, berarti null gitu kan. Kemudian kita free current, free ini untuk menghapus nilai dari current gitu ya. Else, nah ini jika
nilai head bukan null dan bukan tail, berarti ada isinya gitu ya, maka head kita set dengan head selanjutnya, ya kan. Head yang saat ini seperti yang tadi ini ya, jadi head saat ini kan dihapus ya, pop head. Head saat ini adalah head selanjutnya adalah 4, sehingga jadinya seperti ini gitu ya. Oke, sedangkan pop tail kebalikannya gitu kan, kita tetap cek headnya dulu apakah null. Nah, kalau null tampilkan tidak ada data, kemudian cek lagi apakah head sama dengan tail. Kalau iya berarti sama seperti tadi, headnya adalah tail, kita isi set dengan null karena head sama dengan tail gitu ya. Kemudian kita hapus data yang ada di current. Kemudian jika head tidak null dan tidak tail, maka nah ini kita buat variabel penampung baru dan kita assign atau kita beri nilai mulai dari head gitu ya. Nah, ini looping untuk mencari posisi satu data sebelum tail. Kita cek apakah temporary nextnya, temporary setelahnya, data setelahnya adalah tail. Jika tidak, maka lanjut lagi gitu ya. Set nilai temp menjadi satu data setelahnya gitu. Nah, set nilai current menjadi tail sekarang, kemudian tail menjadi temp. Nah, kemudian currentnya kita hapus. Nah, gitu ya. Jadi ketika ini kita cek dulu ya, apakah ini loopingnya, apakah nilai nextnya sama dengan tail. Nah, apakah ini sama dengan tail? Bukan. 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 Ini sama dengan tail? Iya, karena di posisi di akhir ya. Nah, kita set current sama dengan tail. Currentnya adalah tail ini. Current sama dengan 1 ya. Kemudian tail sama dengan temp. Tailnya kita set 1 juga. Nah, tempnya karena tadi menunjuk ke 1 kan, selesai di 1. Nah, kemudian kita free current. Nah, currentnya ini sama dengan tail yang ini ya. Nah, kita hapus ya, dihapus sehingga tail nextnya adalah null. Nah, jadi di sini jadi null. Jadi sehingga nilai tail yang baru adalah nilai 7 ini. Kemudian print ini adalah fungsi untuk menampilkan link listnya gitu ya, dari link listnya. Nah, ini fungsi utama kita. Ini mudah sekali, bisa dipahami sendiri. Jika di dashboard kemarin mengikuti dengan baik, akan bisa. Oke, kita akan running coba ya. Nah, ini masukkan jumlah data. Setelah saya ingin masukkan 3 data ya. Nama pertama Johnny misalkan, NIM 111. Kemudian masukkan data kedua Roni misalnya, NIM-nya 222. Nah, ini akan masukkan data apakah di depan atau di belakang gitu ya. Kenapa yang pertama tidak? Karena yang pertama pasti di head gitu ya, pasti head. Untuk data yang selanjutnya dia akan ditanyakan apakah depan atau di belakang. Oke, kita namakan di belakang saja, ketik B di sini ya, ada perintahnya B, tekan enter. Masukkan data ketiga, misalkan Jani ya, NIM-nya 333. Masukkan data di depan atau di belakang, misalkan di belakang saja. Nah, nanti akan muncul seperti ini urutannya, Joni, Roni, Jani, sesuai urutannya. Joni di pertama, Roni setelah Joni, Jani setelah Roni gitu ya. Mau menghapus atau menambah data. Nah, ini misal saya ingin menambah data, oke ya, di post ya. Nah, misalkan bagus, NIM-nya 199 misalkan.
Nah, ini saya ingin memasukkan di depan, saya ketik D di sini dan enter. Nah, maka data akan masuk di awal, di head ya. Head yang baru adalah bagus ini, sesuai dengan yang dimasukkan yang baru tadi, gitu ya. Oke, ini saya nggak mau nambah lagi, saya ketik N. Oke, nah tadi kan menambah ya, saya ulangi lagi 3 ya. Joni 1 Jono 2 ini di belakang, Roni 3 belakang gitu. Nah, ketika saya ingin menghapus ya, saya tekan N di sini, saya ingin menghapus. Nah, pilihannya depan atau belakang yang mau dihapus gitu ya, pop head atau pop tail gitu ya. Saya ingin menghapus yang Johnny deh, yang depan deh, saya ketik D dan enter. Kemudian data Johnny akan hilang ya, jadi Jono Roni, jadi Jono menjadi head yang baru. Nah, seperti itu caranya. Oke ya, untuk materi kali ini saya kira cukup. Silakan dicoba ini, kode yang sudah saya share bisa dimanipulasi, dimodifikasi, diterapkan, dicoba terus, jangan menyerah. Oke ya, baik, saya akhiri. Sekian, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.